Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah ya teman-teman, kita dapat bertemu kembali dalam sentra bahasa. Nah, teman-teman masih ingat gak tema kita apa? Tema kita masih sama dengan tema pekan lalu, yaitu tentang mikroorganisme dengan subtema peranan mikroorganisme. Nah, teman-teman masih ingat apa itu mikroorganisme? Organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya kita memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, ini merupakan salah satu contoh mikroorganisme yang diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, ternyata bentuknya itu ada yang bulat, ada yang memanjang ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan mikroskop, kita tidak dapat melihat wujud atau bentuk dari mikroorganisme. Jadi itulah kenapa kita memerlukan mikroskop. Nah, bagaimana sih peranan mikroorganisme? Ternyata yang seperti yang udah kita ketahui, organisme ini memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai kehidupan kita. Nah, biasanya mikroorganisme dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang baru. Salah satunya dapat mengubah makanan atau minuman dengan melalui proses fermentasi. Nah, apa aja sih hasil dari fermentasi itu? Nah, banyak ya, seperti yang sudah kita ketahui, ada tape, ada tempe, kecap, lalu oncom, roti, keju, yogurt, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata ya teman-teman, bukan hanya dalam bidang makanan pemanfaatan mikroorganisme ini, namun juga dalam bidang yang lain. Contohnya dalam bidang kesehatan, mikroorganisme itu dapat membantu dalam pembuatan obat seperti antibiotik dan juga vaksin. Nah, namun bukan hanya itu, mikroorganisme juga bisa membantu mengurangi pencemaran lingkungan dengan membasmi hama tanaman. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar, antibiotik, lalu ada vaksin. Nah, setelah itu ada pembasmi hama tanaman. Biasanya para petani itu menggunakan namanya pestisida. Nah, itu untuk membasmi hama tanaman. Kandungan dari pestisida itu ternyata ada mikroorganisme di dalamnya. Nah, jadi teman-teman, ternyata bukan hanya dalam bidang makanan, tetapi dalam bidang kesehatan dan juga untuk mengurangi pencemaran lingkungan, mikroorganisme ini dapat dimanfaatkan. Nah, oke teman-teman, itu sedikit tentang materi kita. Materi tentang tema kita yaitu mikroorganisme. Selanjutnya, kita masuk ke materi bahasa. Nah, kalau pekan lalu kita bahas tentang apa ya teman-teman? Masih ingat tidak kita bahas apa? Kita ada bahas tentang paragraf, SPOK, tanda baca, lalu ada tentang makna kata. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas sedikit tentang makna kata lagi ya. Lalu kita bahas tentang kata umum dan kata khusus. Nah, pertama-tama kita masuk ke makna kata. Teman-teman masih ingat kan makna kata itu ada berapa? Nah, dalam bahasa kita mengenal dua bentuk makna kata, yaitu yang pertama makna denotasi, makna yang sebenarnya. Nah, kalau pekan lalu contohnya itu tentang bunga. Alika memetik bunga di taman. Nah, yang ini selanjutnya contoh ini yaitu tanamannya mulai tumbuh tunas yang baru. Nah, tanamannya mulai tumbuh tunas yang baru. Nah, kata tunas dalam kalimat tersebut bermakna yang sebenarnya, yang berarti kuncup atau cabang yang baru tumbuh. Nah, itulah merupakan
kata yang bermakna sebenarnya. Jadi tunas di sini dalam kalimat ini dia maknanya yang sebenarnya. Sama seperti Alika memetik bunga di taman. Nah, bunga dalam kalimat itu juga merupakan makna yang sebenarnya. Jadi bukan ada makna yang lain, dia makna yang sebenarnya. Bunga itu ya kembang. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, makna konotasi. Makna yang bukan sebenarnya. Contohnya, pemuda sebagai tunas bangsa harus giat belajar. Nah, kata tunas dalam kalimat ini memiliki makna yang bukan sebenarnya. Karena makna yang sebenarnya dari kata tunas itu adalah generasi penerus. Nah, jadi pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus giat belajar. Nah, sama kayak yang pekan lalu, Cut Nyak gugur sebagai bunga bangsa. Bunga dalam kalimat itu maksudnya adalah pahlawan. Kalau dalam contoh kali ini, tunas. Nah, tunas itu artinya generasi penerus. Jadi, beda ya teman-teman, makna kata denotasi dan makna kata konotasi. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi baru, kata umum dan kata khusus. Apa itu kata umum dan kata khusus? Nah, kata umum adalah kata yang mengandung makna secara umum. Jadi, katanya itu luas, maknanya luas. Nah, jadi banyak yang bisa kita tafsirkan dari kata tersebut. Lalu yang kedua ada kata khusus. Apa itu kata khusus? Kata yang mengandung makna secara khusus. Jadi, maknanya itu lebih sempit daripada kata umum. Contohnya, yang pertama, kata umum bunga, lalu kata khususnya melati, mawar, kamboja, lili, dan lain-lain. Nah, jadi kata umumnya bunga, kata khususnya ada melati, mawar, kamboja, lili, dan lain-lain. Nah, teman-teman, jadi kata umum tuh banyak. Ini bunga apa ya? Nah, itu bisa kita tafsirkan lagi, kita simpulkan lagi ini bunga apa. Nah, lalu kita khususkan lagi, kita perkecil lagi maknanya. Melati. Oh, melati itu bagian dari bunga. Merupakan jenis-jenis bunga. Mawar juga merupakan jenis-jenis bunga. Kamboja, lili. Nah, jadi kata khusus itu turunan dari kata umum. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya ada ikan. Ikan, kata umumnya. Kata khususnya ada paus, lumba-lumba, lele, nila, dan lain-lain. Nah, jadi kata khusus dari ikan itu boleh dari lain daripada ini ya. Bisa ikan mujair, bisa ikan tuna. Nah, itu merupakan kata khususnya. Tapi kata umumnya itu merupakan ikan. Selanjutnya, sayur. Nah, sayur. Kata khususnya ada sawi, kangkung, buncis, terong. Terus ada apa lagi ya? Sayur. Selain kata itu, ada selada. Nah, itu merupakan kata khusus dari kata umum sayur. Selanjutnya, warna. Kata umumnya warna, kata khususnya ada merah, ada kuning, ada biru, ada putih, bisa kuning, coklat. Nah, itu merupakan kata khusus dari kata umum warna. Oke, teman-teman, paham ya? Jadi kata umum itu kata yang maknanya luas. Nah, sedangkan kata khusus maknanya yang lebih sempit. Biasanya dia merupakan turunan dari kata umum. Oke. Nah, sudah materi kita alhamdulillah hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tugas ya. Nah, teman-teman, pekan lalu kita membuat paragraf. Nah, pekan ini teman-teman silahkan buatlah karangan 3 sampai dengan 4 paragraf tentang pengalaman teman-teman membuat roti jabrik saat sentra sains. Nah, teman-teman masih ingat kan ya?
bagaimana cara pembuatan roti jabrik. Nah, teman-teman silahkan ceritakan bahan-bahannya, cara pembuatannya, prosesnya, proses fermentasinya itu bagaimana. Nah, itu teman-teman boleh ceritakan di dalam paragraf. Pastikan menulis 3-4 paragraf. Masih ingat kan bagaimana cara menulis paragraf? Apa saja unsur-unsurnya? Nah, silahkan teman-teman sesuaikan. Oke? Selanjutnya, teman-teman silahkan tuliskan 2 contoh makna denotasi dan makna konotasi. Kemarin Bu Sukma sudah sampaikan 1 dan hari ini juga 1. Nah, teman-teman boleh cari contoh yang lain. Oke, selain dari bunga dan tunas. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga, teman-teman silahkan tuliskan 3 contoh kata umum dan kata khusus. Nah, tadi kan udah Ibu contohkan 4 ya, teman-teman boleh tambah 3 lagi, biar teman-teman banyak kosakata baru. Oke teman-teman? Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai materinya. Silahkan teman-teman lanjutkan pekerjaannya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas hari ini. Oke teman-teman, Ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mau menonton videonya Bu Sukma hari ini. Selamat bekerja, Bu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.